Pak Kiki. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Tadi saya sudah mendengarkan tentang perkembangan situasi aktual yang dihadapi bangsa ini. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Iman, oleh Pak Ibowo, dan seterusnya. Kami dari Purnawirawan selama ini setuju dengan situasi seperti itu. Ini memang benar seperti itu. Tapi itulah yang terjadi. Tapi kami ingin mengatakan di sini, kenapa kita sampai di situ? Kenapa situasi ini bisa, situasi aktual ini bisa seperti yang kita hadapi sekarang ini? Kami tidak ragu, Purnawirawan maksudnya, menyebut bahwa sumber masalahnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45, 4 kali itu. Inilah sumber masalahnya. Amandemen 4 kali itu membuat roh Undang-Undang Dasar kita yang aslinya oleh Founding Fathers, rohnya itu adalah persatuan, kebangsaan, itu berubah menjadi kebebasan. Dan ketika para politisi masyarakat kita dalam berpolitik, kedewasaannya masih belum matang, maka kebebasan itu yang ada adalah kebebasan yang hampir tanpa batas, bablas. Nah, inilah yang tadi membuat bahwa situasi itu menjadi berkembang menjadi seperti sekarang ini. Bapak-bapak sekalian, saya kira kita semua tahu bahwa secara geografis negara ini merupakan negara kepulauan yang tentu pengelolaannya akan lebih sulit, jauh lebih sulit daripada negara kontinental. Secara demografis, bangsa ini luar biasa majemuk, multidimensional, ras, suku, agama, bahasa, dan seterusnya. Dalam seperti ini, maka roh persatuan itu yang cocok saya kira untuk sistem kenegaraan bagi bangsa Indonesia ini, yang majemuk multidimensi itu. Roh persatuan kebangsaan. Nah, untuk itulah maka para Founding Fathers dulu merancang suatu sistem kenegaraan yang tidak menjiplak sistem presidensial maupun parlementer yang pada saat itu sudah berkembang, akan tetapi beliau-beliau menciptakan sistem kenegaraan sendiri yang beliau-beliau sebut sebagai sistem sendiri atau sistem MPR. Sayangnya bahwa sistem yang diciptakan oleh beliau-beliau ini, oleh para Founding Fathers, ketika zaman Founding Fathers memegang kekuasaan sendiri, tidak pernah dilaksanakan. Sampai Orde Baru tidak dilaksanakan, apalagi Orde Reformasi ini. Bung Hatta mengatakan bahwa prinsip demokrasi bagi bangsa Indonesia ini adalah keterwakilan, bukan keterpilihan. Itu kata Bung Hatta. Nah, sekarang sistem sekarang ini melaksanakan keterpilihan, one man one vote. Suaranya Prof. Jimli dengan suaranya si A yang mungkin pendidikannya, wawasannya sangat jauh, itu sama suaranya. Keterwakilan suku-suku di Papua ada 200 suku lebih, di Kalimantan, di Jawa Barat ini sendiri masih ada suku Baduy yang terbelakang, Jawa Timur ada suku Tengger, Anak Dalam, mereka punya hak terwakili di parlemen. Nah, untuk itulah maka kalau menurut kami yang terbaik sebenarnya bagi bangsa ini, yang cocok adalah sistem sendiri yang dirancang oleh Founding Fathers itu. Jadi sekali lagi, sayangnya belum pernah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, maka kalau pemikiran kami itu
untuk mengembalikan situasi, memperbaiki situasi ini, ya kembali kita kaji ulang Undang-Undang Dasar hasil amandemen itu. Maka kami istilahkan dengan kaji ulang, yang bukunya tadi sudah dibagikan itu hasil dari pemikiran-pemikiran kami. Ketuanya adalah Pak Agus Tadi Sasongko yang membuat buku ini. Namun Bapak-Bapak sekalian, para senior kami, Pak Wijoyo, Pak Saidiman, dulu pernah 3 kali menghadap Ketua MPR untuk berbicara masalah ini. Zaman Pak Taufik Kimas, saya betul ikut, tapi kelihatannya beliau lebih nyaman dengan sistem yang ada ini. Pak Taufik Kimas meninggal, diganti Pak Sidarto dan Subroto. Karena beliau mungkin latar belakangnya polisi, setuju dengan apa yang disampaikan itu. Akan tetapi beliau waktunya sangat sempit, hanya saja sempat membuat keputusan MPR untuk ditindaklanjuti oleh MPR berikutnya. Menghadap lagi ketika Pak Zulkifli Hasan, para senior kami menghadap lagi dan direspon oleh Pak Zulkifli dengan membentuk lembaga pengkajian di MPR. Tapi lembaga pengkajian ini juga kelihatan mati suri Pak, sampai sekarang. Nah, terakhir saya pernah ikut diskusinya di yang dipimpin oleh Ibu Mega dan Pak Rik, ada di situ apa? BPIP. Bu Mega pada prinsipnya setuju dengan kaji ulang ini, akan tetapi harus bertahap. Beliau tidak bisa sekaligus, bertahap dengan menghidupkan kembali GBHN. Tapi ketika diskusi berkembang, Bu, GBHN ini dikunci dengan apa? Kalau hanya dengan undang-undang sama aja dengan RPJMD tidak kuat. Jadi harus dengan TAP MPR. Nah, MPR-nya bukan lagi lembaga tertinggi negara. Jadi harus dikembalikan dulu. Dan ini juga tidak ketemu Pak diskusinya. Itu yang pernah kami alami sekelumit dari tentang perjuangan kami untuk melakukan kaji ulang Undang-Undang Dasar 45. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi.